Hi everyone, welcome back to Pijak channel. Right now I have different guest. His name is Paiwan. So I will let Paiwan introduce himself. Please, Kamu Paiwan. malah sih saya. Lucu ya. Oke, Kenalkan diri Anda, Pak. nama saya Iwan, saya di Head Marketing PT Pijak Digital Indonesia. Saat ini terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin akan lebih banyak berbicara mengenai marketing, mitra dan lain-lain. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. So, Pak Iwan bisa tolong jelaskan kira-kira moto dari Pijak ini sendiri? Ya, perusahaan kami punya moto tuh ada 3, ada fast, easy, dan excellent. Fast itu yang dimaksud adalah sekarang kita mencoba cara berbelanja orang sekarang lebih ke online. Kalau teman-teman tahu belanja orang pasti lebih cepat daripada yang sistem konvensional, mesti datang, meluangkan waktu, milih ini dan itu. Kalau online cepat sekali, di rumah, di kantor bisa. Kemudian easy. Nah, kalau dibilang easy itu ya pasti semua tahu kalau belanja online itu mudah banget. Ya kan, cuma tinggal pilih, bayar, barang datang, selesai. Dan kemudian excellent. Nah, standar kita pun semakin hari waktu kita juga meningkatkan kualitas pelayanan dengan mitra dan customer juga. Jadi kita tingkatkan semuanya. Gitu. Oke, bisa mau dijelaskan cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Ya, seperti yang sudah berjalan sampai sekarang, walaupun kita masih 8 bulan lah ya, kita masih bisa dibilang masih baby, tapi transaksi sudah berjalan terus. Bisa dibilang lancar pun pasti ada yang namanya customer yang komplain karena barang tidak sesuai kan. Tapi ketika standar itu kita sudah tingkatkan bahwa semuanya bisa kita selesaikan dengan baik, dengan cepat. Kemudian masalah pengiriman juga kita sudah tingkatkan, di mana orang belanja dengan cepat juga. Oke, baik. Kemudian kategori produk yang dimiliki oleh Pijak ini apa saja? Oke, Pijak Digital Indonesia atau disebut kita pijak.com, produk kita itu memiliki ada 15 kategori, banyak ya. Salah satunya itu home appliance, perabot rumah tangga, kemudian plumbing, tata rupa, apalagi ya, material bangunan sih ya lebih banyak sekali. Jadi kayak misalkan kalau ada orang yang mau renov rumah itu segala kebutuhannya bisa kita ada di pijak-pijak, maksudnya mulai dari wallpaper, kemudian keramik segala macam itu ada. Kemudian kayak seperti orang bangun rumah, mulai dari nol sampai yang isinya kita pun ada. Jadi banyak sekali. Ada kategori lain selain khusus untuk bahan bangunan? Ya, tadi saya sebutkan selain bahan bangunan kayak home appliance, jadi untuk kebutuhan seperti kitchen saya juga ada. Terus kemudian kayak AC, kulkas, ya, seperti orang butuh untuk isi rumahnya itu ada. Oke. What about kesehatan atau health? Ya, yang sekarang memang lagi good question ya. Yang lagi banyak orang cari sih ya. Jadi kita juga lagi mulai untuk istilahnya kita lebih membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan barang-barang kesehatan. Contohnya seperti masker, seperti hand sanitizer dan lain-lain. Itu pun bisa ada di kita. Tujuannya adalah untuk kita mempermudah masyarakat untuk mendapatkan produk-produk yang berkualitas dengan toko pemilik barang tersebut dengan jelas. Jadi kita tidak ada namanya toko fiktif dan barang fiktif. Apa yang yang dipesan tapi diterimanya beda. Jadi kita benar-benar selektif per hal itu. Kemudian siapa saja boleh atau yang bisa bergabung dengan Pijak? Ya, salah satunya yang bisa untuk istilahnya yang berjualan di kita itu di level toko, distributor dan pabrik. Jadi misalkan dia toko, dia selain bisa menjual, dia juga bisa membeli produk-produk di distributor. Karena pastikan distributor menjual dengan harga tertentu kan, dengan ada minimal tertentu. Begitu pun distributor, selain dia sebagian bisa menjual ke toko, dia pun bisa membeli ke level pabrik. Nah, kalau pabrik berarti levelnya hanya menjual ke distributor. Itu. Kemudian syarat-syarat yang harus mereka lakukan atau punya
Salah satunya yang kita berbeda dengan yang marketplace yang lainnya adalah tentang dokumen data yang harus disiapkan sebelum mereka bergabung. Jadi misalkan kalau toko mau bergabung, pasti kita kan tanya atau suruh mereka mempersiapkan untuk KTP dan NPWP kayak gitu. Kalau apa namanya di level distributor itu wajib mereka selain punya KTP, NPWP atau SIM atau NIB ya. Begitupun dengan pabrik sama dengan distributor. Jadi ada beberapa dokumen data yang mereka siapkan. Kenapa harus sampai sedetail itu data itu? Yang sekali lagi saya bilang bahwa kita ini menghindari ada yang namanya toko fiktif. Apalagi kalau tokonya tidak jelas gitu loh, pasti ada yang namanya barang fiktifnya akan banyak gitu. Jadi ketika ada dokumen jelas di situ, tokonya ada, kantornya ada, itu jelas, maka apa namanya rasio untuk barang-barang fiktif itu pasti akan kecil sekali. Jadi kita concern di hal itu sih. Oke. Gitu. Jadi harus transparan gitu ya pihak mereka. Ya, data semua harus lengkap. Dan bagaimana dari pijak-pijak sendiri, seberapa transparankah pijak-pijak terhadap mereka? Kalau soal masalah transparan dan segala macam, ya online itu terbuka ya Bu ya. Jadi misalkan mereka mau jual kayak misalkan kita kayak proses apa yang disebut transparan adalah mungkin bisa dibilang transaksi ya. Kayak misalkan ada orang beli apa namanya bayarnya jelas apa enggak karena ini masih baru ya. Jadi kayak misalnya gini, ketika dia sudah menyerahkan dokumen data dan sudah resmi bergabung dengan kita, itu kita akan kirimkan namanya surat perjanjian rekanan. Nah itu bisa dibilang memperlengkapi dan mengamankan antara kedua belah pihak. Jadi misalkan mereka sudah formal, sudah formal ke kita, jadi kita kirimkan surat, mereka pasti banyak juga yang happy karena apa? Mereka aman sekali. Gitu. Oke. Kemudian bisa ceritakan pengalaman Anda? Ya, oke. Sebagai seorang yang bekerja di bidang marketing. Saya salah satunya orang yang memang sukanya di lapangan sih, bukan hanya di belakang meja aja ya. Banyak sekali yang dari awal saya gabung, kemudian membangun sampai sekarang bukan hal yang mudah memang, dan banyak banget ceritanya. Mungkin salah satunya adalah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik sebelumnya ya. Mungkin sekarang juga sih. Ada banyak juga yang mereka toko-tokonya tergerus karena yang online tersebut. Karena ada beberapa toko yang tidak menjual online. Ada yang karena bisa dibilang mereka tidak suka online karena harga yang dijualnya itu berbeda dengan pasaran atau disebut apa ya, berbeda dengan yang toko fisik jual. Itu banyak sekali. Jadi ketika saya datang menjelaskan itu mereka bisa dibilang apa ya, langsung tertarik gitu karena kita lebih memfokuskan untuk membantu menjual barang dia untuk meningkatkan omset tokonya tersebut. Jadi istilahnya orang-orang yang menjual di pijak.com itu pasti akan memikirkan bukan hanya untung semata, tapi kan di situ ada kos untuk bayar karyawan, kos untuk bayar sewa toko kalau dia misalnya sewa toko. Jadi tidak akan sembarangan dia kasih harga untuk jual barang gitu loh. Nah, mungkin kan toko dia kasih harga tapi harganya harga rugi, nggak mungkin. Kalau memang orang bisa jualan online di rumah, ya mungkin itu berbeda ya kan. Jadi kenapa kita bijak.com lahir, salah satunya adalah itu, kita meningkatkan toko-toko yang sudah terkena harga yang tidak sesuai di online yang lain, yang istilahnya tidak punya toko dia bisa jualan gitu. Kalau kita kan dia harus punya toko. Seperti itu sih. Oke. Kemudian untuk mitra-mitra yang menolak untuk bergabung pada awalnya, oh ya banyak. Soalnya kita baru baby born, kan siapa kita bisa dibilang. Kalau istilahnya kalau saya punya toko baru tiba-tiba datang, kalau menyampaikan pun tidak baik, tidak kena pun pasti kan masih mental. Ya itu bisa itu apa, siapa gitu. Nah kita masih baru. Tapi ketika yang penting adalah penyampaian ketika marketing kita datang ke toko tersebut dan kita menjelaskan. Kebanyakan mereka nolak karena mereka masih ragu. Dan itu buat kita sih wajar ya, karena kita masih baru ya. Karena kita butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi kalau kita bisa menyampaikannya dengan tepat, baik,
dan tujuan kita kan memang baik untuk membantu mempromosikan juga. Banyak kok mereka juga yang mau kok gitu. Jadi pernah ada juga yang dia tidak mau, tapi dalam kurun waktu tertentu ketika kita balik lagi untuk menjelaskan kembali dan dia ada banyak pertanyaan, dia tetap ada juga yang mau gabung, ada juga yang belum mau bergabung. Itu oke. Oke. Dilihat dari situasi saat ini, corona pandemi itu sangat berdampak di setiap perusahaan atau industri. Oke. Dan pijak-pijak itu masih sangat baru, ya kan? Pastinya lebih berat daripada perusahaan-perusahaan besar lainnya. Antisipasinya apa supaya pijak-pijak ini tidak tenggelam di tengah-tengah pandemi atau situasi yang buruk seperti ini? Oke, apa namanya? Emang situasi keadaan memang lagi apa ya? Ya semua ini kena sih. Tapi yang memang orang stay at home ini mulai dari kerja itu lebih banyak mereka carinya yang online. Jadi bisa dibilang gini sih, kita berusaha untuk menampilkan terbaik, kita berusaha untuk melayani yang terbaik, terutama juga untuk toko-toko yang sudah bergabung. Kita akan berusaha untuk menawarkan ada produk apa yang bisa kita bantu. Ujung-ujungnya kita menawarkan yang terbaik buat si customer juga kan, untuk si pembelinya. Nah, contohnya kebutuhan yang dibutuhkan sekarang apa sih, kayak alat kesehatan kan. Itu beberapa kita cari, kita coba bikin promo dan ada beberapa yang oke gitu dan sangat membantu untuk customer beli dengan harga baik, kualitasnya baik gitu. Jadi antisipasinya ya pasti kita juga memikirkan bukan hanya kita sendiri, tapi kita memikirkan untuk orang lain, memikirkan di mana toko itu bisa survive. Kita memikirkan juga bagi customer itu mendapatkan barang yang baik dengan kualitas yang baik. Dan itu memang perlu ekstra kerja sih. Tapi it's okay, itu memang harus, itu yang kita lakukan sebagai marketplace yang baru ini. Setelah berjalan beberapa bulan, ya kan pasti kan terjadi proses. What will you change? Apa yang mungkin apa yang harus diubah dari pijak-pijak ini supaya jadi lebih baik? Apa yang mesti dirubah ya? Ya kalau ya mungkin kalau memang sekarang kita lagi belum ada apps ya, memang kita baru ada web. Kayak marketingnya pun kita belum jalan kencang sekali, apalagi keadaan lagi begini kan. Beberapa perubahan pasti akan kita lakukan, tapi lebih tepatnya itu perubahan itu untuk membantu mitra kita untuk bisa maksimal. Terus kemudian juga untuk para customer juga untuk lebih mudah untuk mendapatkan barang yang dia cari dengan kualitas yang baik sih. Karena banyak sekali pengalaman customer atau saya juga kalau beli barang itu sometimes tidak sesuai apa yang saya pesan. Saya lihat di foto dan diterima pun beda, harganya mahal tapi kok cuma segini gitu kan. Tapi kalau misalkan di pijak-pijak.com itu wah itu beda sekali, karena selain dia mitra tokonya sudah jelas karena dia berdiri ada fisiknya gitu, terus harganya pun sudah jelas, apa yang dikirimkan pun itu pasti ada kualitasnya baik gitu. Itu aja sih Bu. Oke, jadi aplikasinya sangat ditunggu-tunggu. Yap. Yeah. Okay, that's it everyone. Thank you so much for Thank you. watching. See you next time. Bye bye. Thank you, bye. Yeah.